Selamat pagi pemirsa ETV yang ada di seluruh kota Pontianak dan sekitarnya, serta teman-teman yang ada di Room Webex di seluruh Indonesia. Hari ini edisi ke-11, program Yuk Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama VCIC akan berbicara tentang sebuah perubahan dari pendidikan biasa yang kita dapatkan khususnya di sekolah dasar. Kali ini kita akan mengarah kepada pendidikan karakter berdasarkan sekolah alam. Apa sih sekolah alam sebenarnya? Nah, nanti kita akan lebih jauh berbicara dengan para narasumber, dan hari ini kita berbangga hati karena kedatangan tamu dari salah satu guru yang berada di Kabupaten Natuna dan seorang guru yang berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, untuk lebih jauh mengenal mereka, kita minta mereka untuk memperkenalkan diri ya. Baik Pak, dipersilakan. Mulai dari Pak Arnold dulu mungkin ya. Oke, terima kasih Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnold Jakobus. Saya berasal dari Kecamatan Kemangkat, Kabupaten Sambas, dan bertugas di Kota Singkawang, tepatnya di SDN 94 Singkawang, atau biasa dikenal dengan Sekolah Alam Singkawang. Iya, Pak Wasis. Baik. Saya sedang nyebut dulu ya. Terima kasih Ibu Eli. Saya bersyukur sekali udah datang ke sini, langsung diajak on air. Iya, on air di TV Edukasi. TV Edukasi. Saya akan perkenalkan, nama saya Wasis. Saya bertugas di SDN 002 Ranai, Kabupaten Natuna. Asal saya sebenarnya dari Jawa Timur, bertugas di sana dan juga punya sekolah alam anak bangsa yang insya Allah itu baru rintisan, dan saya akan coba kembangkan yang lebih besar lagi gitu. Iya, baik pemirsa, ketika kita bicara tentang sekolah alam ya, berarti ada sesuatu di balik semua yang bapak-bapak lakukan ini demi pendidikan di daerah mereka masing-masing. Nah, pertanyaan nih Pak, kenapa sih milih sekolah alam dulu? Mulai dari Pak Arnold ya, sekolah alam gitu Pak. Ya, untuk Sekolah Alam Kota Singkawang itu mulai berdirinya tahun 2013. Itu dirintis oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Bapak Dr. Andes Muhammad Najib, MSI. Beliau memiliki konsep bahwa suatu sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang, kalau konsep Pak Menteri sekarang itu sekolah yang merdeka. Jadi suatu sekolah yang mempunyai keunggulan bisa menciptakan kebahagiaan bagi peserta didik. Itu awal mulanya untuk sekolah alam, dan ada beberapa kali kami melakukan kunjungan ke Kota Bogor, khususnya di sekolah alam di sana, bagaimana untuk melihat implementasi pendidikan karakter khususnya di sekolah alam. Konsep dari sekolah alam itu Pak, jika dihubungkan dengan pendidikan karakter. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu nih, pendidikan karakter berdasarkan Pak Arnold itu seperti apa? Ya, cukup menarik. Sekolah alam ini berdiri, ya, ditujukan untuk melakukan pendidikan yang seutuhnya, Bu. Karena pendidikan yang sekarang ini jauh dari esensi dari pendidikan, maka diadakannya lah sekolah alam. Ya, untuk pendidikan karakter, untuk definisinya itu bisa dibagi menjadi dua. Kita pilih karena ada dua kata, pendidikan, karakter. Untuk pendidikan itu definisinya artinya itu suatu usaha untuk membuat atau memanusiakan manusia. Itu kata salah satu pakar itu humanisasi. Jadi pendidikan itu adalah humanisasi, suatu usaha secara sadar untuk memanusiakan manusia menjadi manusia yang bermartabat. Yang kedua, untuk kata yang kedua itu karakter. Karakter itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya akhlak atau kepribadian atau sifat-sifat kejiwaan. Jadi karakter, tapi agak berbeda dengan kepribadian. Kalau kepribadian itu bersifat individual, terlepas dari nilai-nilai. Kalau karakter atau akhlak ini ada nilai-nilai yang mengikatnya. Jadi untuk secara sederhana, pendidikan karakter itu suatu usaha secara sadar, terstruktur, sistematis untuk memanusiakan manusia menjadi pribadi yang berkarakter baik.
Itu secara sederhana untuk pendidikan karakter. Lalu perbedaannya dari pendidikan karakter dengan pendidikan seutuhnya itu Pak, di sekolah alam itu? Sebenarnya tidak ada perbedaan Bu, untuk pendidikan karakter dengan pendidikan seutuhnya atau esensi pendidikan yang sesungguhnya itu tidak ada perbedaan. Karena pendidikan karakter itu masuk ke dalam pendidikan yang seutuhnya. Nah, karena pendidikan seutuhnya itu bukan hanya menggarap tentang pengetahuan, tapi ada 3 ranah yang digarap oleh pendidikan. Nah, yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan, yang ketiga itu karakter. Nah, jadi karakter itu bagian dari pendidikan seutuhnya. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Baik, pemirsa, tadi sudah Pak Arnold ya. Sekarang kita coba ke Pak Wasis nih, karena saya membayangkan ketika saya membaca di Natuna itu begitu banyak sumber daya alam yang bisa digali. Nah, saya mau dengar dulu nih ceritanya dari Pak Wasis tentang sekolah alam yang ada di Natuna. Baik, terima kasih. Untuk sekolah alam di Natuna sebelumnya belum lama berdiri Bapak Ibu, Bu, karena saya masih rintis dan saya perlu belajar lagi nih sama Pak Arnold nih. Mumpung ketemu di sini, saya juga sangat berterima kasih nih karena pengen belajar juga. Sekolah yang saya dirikan di sana itu sebenarnya untuk secara formal untuk menjadikan sekolah belum sepenuhnya Bapak. Cuman di situ saya mencoba bahwa kejenuhan yang ada di sekolah bisa saya tuangkan, maksudnya kejenuhan siswa yang belajar di sekolah yang harus dengan catatan kurikulum yang begitu padat, tetapi dengan adanya sekolah yang akan saya besarkan itu, anak-anak bisa berkreasi dengan rasa sukanya atau sesuai dengan keinginannya. Nah, dari situ saya ingin mencoba mendirikan itu. Saya sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Natuna. Semoga apa yang saya ingin rencanakan itu bisa menjadi lebih besar. Untuk sekolah alam Natuna masih banyak keterbatasan di sana. Cuman saya punya keinginan yang besar untuk mengembangkan sekolah itu dengan belajar dari Pak Arnold. Gitu. Iya, pemirsa, 2 orang ini adalah orang-orang yang berprestasi di tingkat nasional. Ya, yang saya ketahui bahwa bertemu dengan Pak Wasis saat itu pada saat alat peraga matematika sederhana di P4TK Matematika. Begitu besar perjuangan seorang guru yang berasal dari Kabupaten Natuna untuk menuju suatu prestasi yang tidak mungkin bisa didapat begitu saja tanpa ada perjuangan. Nah, kalau kita berbicara tentang sekolah alam, tidak kalah banyaknya ya dengan Kalimantan ya Pak. Cuman bedanya mungkin geografis, karena Natuna ini dikelilingi lautan dengan sumber daya alamnya yang di laut, sedangkan Kalimantan ini dengan hutannya. Nah, kira-kira nih Pak, sekolah alam di pertanyaan ini untuk dua-duanya ya, beda geografis, tapi nanti dijawab berdasarkan situasi kondisi yang ada di sana. Memasukkan kurikulum sekolah alam ini ke sekolah biasa, kan tadinya sekolah biasa berdua nih kan ya sekolahnya. Nah, langsung berubah seperti itu tuh gimana ceritanya tuh? Dan memasukkan pelajaran atau apa ya namanya, materi-materi yang berhubungan dengan alam. Siapa dulu? Bolehlah. Oke, Bapak dulu. Bapak dulu. Itu sekolah alam Kota Singkawang. Nah, ini kebetulan sekolah alam Kota Singkawang ini sekolah negeri yang berbasis sekolah alam. Jadi sekolah alam negeri pertama di seluruh Indonesia. Wah, mantap. Konsepnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan Ibu, bagaimana mengintegrasikan ya, mengintegrasikan kurikulum sekolah alam dengan kurikulum nasional. Nah, itu menjadi suatu tantangan bagi kami. Karena sekolah negeri yang harus ada panduannya dari Kemendikbud. Nah, jadi kami mencoba mempelajari konsep sekolah alam yang asli dari Yayasan di Sekolah Bogor itu, bagaimana yang bisa kami aplikasikan ke dalam sekolah negeri. Itu kami pakai. Yang tidak bisa kami gunakan, yang tidak bisa diaplikasikan, mungkin
kami cari jalannya bagaimana bisa mengaplikasikannya. Nah, itu konsepnya. Jadi untuk konsep yang termudah, sekolah alam itu ingin menyelenggarakan pendidikan yang seutuhnya. Itu konsep yang termudah. Juga ingin menjadikan alam itu sebagai sumber belajar yang terutama. Nah, jadi anak-anak bukan hanya belajar di lewat buku atau bukan hanya belajar terbatas di ruang kelas, tapi sumber belajarnya ada di luar. Nah, tempat ada di luar. Nah, itu konsep yang ingin kami implementasikan dalam waktu dekat ini, Bu. Iya. Kalau Pak Wasis gimana, Pak? Untuk kami masih terbatas juga, Bapak, karena di SD kami itu istilahnya belajarnya memang dikungkung di dalam ruangan, dan kami di sekolah alam itu kita coba untuk keluar dari segala kurikulum yang diciptakan pemerintah itu seperti itu, kita keluar dan kita akan juga belajar dari alam. Jadi untuk sementara ini memang kondisi kami masih terbatas, Bapak, di sana, dan sekolah kami juga masih baru berdiri, dan insya Allah nanti semoga ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya apa yang disampaikan Pak Arnold tadi sebagai masukan saya juga untuk mengembangkan sekolah alam yang lebih baik di Kabupaten Natuna. Dan intinya untuk belajar di sekolah alam saya itu memang belajarnya dari alam, Bu. Jadi kita tidak terikat dengan kurikulum yang ada di sekolah, cuman dari arahnya adalah tadi sebagai pendidikan, yaitu memanusiakan manusia, tetapi konsep yang kita pelajari adalah dari alam, tidak cukup dari buku saja. Begitu, Bu. Baik, pembahasan ini semakin menarik ya pemirsa, karena saya begitu banyak pertanyaan yang ada di kepala saya sebagai seorang pendidik juga tentang sekolah alam. Tapi sebelumnya kita jeda dulu dengan yang berikut ini.